Habibah binti Abu Sufyan adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang memiliki kepribadian istimewa dan keteguhan iman yang luar biasa. Dalam perjalanan hidupnya, Ummu Habibah mengalami berbagai penderitaan dan cobaan yang berat. Setelah memeluk Islam, dia bersama suaminya hijrah ke Habasyah. Di sana suaminya murtad dari agama Islam dan memeluk Nasrani. Suaminya juga kecanduan minuman keras dan meninggal dalam keadaan tidak dalam agama Islam. Kehidupan Ummu Habibah di negeri asing membuatnya merasa kesepian dan bersedih karena tidak dapat berkumpul dengan keluarganya di Mekkah maupun keluarga suaminya yang telah menjauhkannya. Tantangan hidupnya begitu berat dan dia bertanya-tanya apakah dia harus terus tinggal di negeri asing sampai akhir hayatnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkannya dalam kesedihan yang berkepanjangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar tentang penderitaan Ummu Habibah merasa tergerak untuk menikahinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi memiliki kedudukan yang istimewa dan istri-istri beliau adalah ibu bagi orang yang beriman. Keistimewaan Ummu Habibah di antara istri-istri Rasulullah SAW lainnya adalah latar belakangnya sebagai putri seorang pemimpin Quraisy yang awalnya memimpin perlawanan terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ummu Habibah lahir 13 tahun sebelum kenabian Muhammad SAW dengan nama Ramlah binti Syahkar bin Harb bin Uainiyah bin Abdi Syams. Ayahnya adalah Abu Sufyan, seorang pemimpin Quraisy yang terkenal. Ibunya Syafiyah binti Abil Asy adalah bibi sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sejak kecil, Ummu Habibah terkenal dengan kepribadiannya yang kuat, cerdas, fasih, berbicara, dan kecantikannya. Ketika cukup usia untuk menikah, Ummu Habibah dinikahkan dengan Ubaidillah bin Jahsy, seorang pemuda yang awalnya teguh dalam keyakinan agama Ibrahim alaihissalam. Namun ketika mendengar kabar tentang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, Ubaidillah memeluk Islam dan mengajak Ummu Habibah untuk ikut. Mereka bersama kaum muslimin hijrah ke Habasyah untuk menghindari penganiayaan orang Quraisy. Namun setelah beberapa lama mereka kembali ke Mekkah. Namun Ummu Habibah dan suaminya memilih untuk tetap tinggal di Habasyah. Di tengah perjalanan, mereka mendengar kabar bahwa kaum muslimin di Mekkah semakin kuat dan jumlahnya bertambah. Namun kondisi hidup mereka di Habasyah masih sulit. Suaminya mulai melakukan kekuatan Islam dan tertarik pada agama Nasrani. Ummu Habibah bermimpi tentang suaminya berubah menjadi pribadi yang buruk, tetapi usaha untuk mempertahankan Islam gagal dan suaminya meninggal dalam keadaan tidak dalam agama Islam. Setelah suaminya meninggal, Ummu Habibah merasa terasing di tengah kaum muslimin karena malu atas kemurtadan suaminya. Baginya, satu-satunya pilihan adalah kembali ke Mekkah, meskipun keluarganya, termasuk ayahnya Abu Sufyan, adalah musuh dakwah Islam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan takdirnya dengan baik. Rasulullah mendengar tentang penderitaan Ummu Habibah dan memutuskan untuk menikahinya. Ini adalah langkah yang tidak hanya mengakhiri kesedihannya, tetapi juga mengangkat statusnya sebagai istri Nabi. Ummu Habibah hidup bersama Rasulullah di Madinah setelah pernikahannya. Dia menerima Rasulullah dan istri-istri lainnya dengan hati yang lapang. Meskipun memiliki latar belakang yang sulit, dia tidak pernah menunjukkan cemburu atau ketidakpuasan.
Kisah hidup Ummu Habibah adalah contoh nyata keteguhan iman dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Setelah Rasulullah SAW wafat, dia hidup sederhana dan fokus pada ibadahnya, tidak pernah terlibat dalam konflik politik atau konflik antara saudara-saudaranya. Akhirnya, Ummu Habibah wafat pada tahun ke-44 Hijriah dalam usia 70 tahun dan dikuburkan di Baqi bersama istri-istri Rasulullah yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.